Halo guys, kembali lagi bersama Muplay Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Boy Behind the Door 2021 atau dalam bahasa Indonesianya Anak Laki-laki di Balik Pintu. Apa jadinya bila dua anak lelaki yang bersahabat di mana mereka diculik oleh seseorang yang entah apa maksudnya dan bagaimana awal mula kejadian tersebut? Apakah mereka berdua akan selamat dan berhasil lolos? Dan apakah Bobby berhasil menyelamatkan Kevin? Agar tidak penasaran dengan ceritanya, yuk saksikan videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, apabila kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang melaju di poeknya malam menuju ke sebuah rumah yang terlihat seram. Dan lalu tiba-tiba ketika bagasi mobil dibuka, terlihat dua anak laki-laki yang disekap dalam bagasi yang salah satunya dibawa entah kemana dan oleh siapa. Kemudian scene beralih ke 6 jam sebelum kejadian tersebut, di mana dua anak laki-laki yang salah satunya berkeinginan agar pergi dari kota ini dan hijrah ke California. Anak tersebut bernama Kevin. Kevin mengutarakan agar untuk selalu bersama, kalau kata lagu mah best friend forever lah. Singkat cerita, saat asik bermain softball, bola yang dilempar Kevin melambung jauh dan jatuh ke rerumputan yang tinggi. Akan tetapi dengan penuh keraguan, Kevin berusaha mencari bola tersebut. Lalu, Bobby yang merasa Kevin dari tadi tidak muncul, kembali mencoba menyusul Kevin ke bawah. Lalu, tiba-tiba si Bobby seperti digebuk dan disenturkan ke pohon. Menurut info sutradara, si Bobby pingsan. Singkat cerita, mereka berdua telah berada di sebuah rumah yang tadi ada di awal video. Lalu, ternyata Bobby terjebak di dalam bagasi yang membuat napasnya keengapan. Bobby pun berusaha melepaskan diri dengan menendang bagasi dari dalam, dan alhamdulillahnya Bobby berhasil keluar dan kemudian lari. Akan tetapi dari kejauhan Bobby mendengar suara minta tolong yang bisa dipastikan itu suara Kevin. Bobby pun masuk kembali ke rumah itu sambil keketayapan, dan di ruang tengah terlihat seorang pria yang tidak jelas wajahnya. Lalu di saat pria misterius itu pergi, Bobby mencoba mencari keberadaan Kevin. Namun tiba-tiba keberadaan Bobby diketahui oleh si pria ini. Lain tadi inditnya. Tapi apakah ada dua orang pria misterius? Bobby pun dikejarnya. Pada saat terdesak, si pria ini bicara bahwa saya tidak akan menyakitinya. Tapi Bobby tidak percaya dan malah ini yang terjadi. Pria ini tewas tertusuk pisau yang dipegang oleh Bobby. The right man in the right place pisak. Singkat cerita, Bobby akhirnya bisa menemukan keberadaan Kevin. Hanya saja ruangan tersebut terkunci dan Kevin tidak bisa bergerak karena si penjahat memasang alat pada kaki Kevin. Kemudian Bobby bergegas mencari sesuatu dan menemukan sebuah pesawat telepon. Dan Kevin menyuruh agar Bobby mencari colokan karena sang nenek mempunyai pesawat telepon seperti itu. Hingga akhirnya telepon tersambung. Bobby mencoba menghubungi 911. Namun di saat bersamaan, orang yang satunya lagi datang. Bobby cepat-cepat memutus sambungan dan bergegas bersembunyi. Dirasa khawatir keberadaan mayat si penjahat yang tewas, Bobby mencoba memindahkannya dan membersihkan genangan darahnya. Dengan rasa was-was, takut psikopat yang lainnya baru datang ke dapur. Lalu di suasana hening dan malam yang poek, sayup-sayup terdengar suara percakapan sebuah film di TV seperti film psikopat. Namun sampai detik ini belum terjawab apa motif dari orang ini menculik Kevin dan Bobby. Oke, lanjut. Di saat orang ini mandi, Bobby yang dari tadi berada di bawah kasur dan memperhatikan si penjahat membuka berangkas. Ketika orang tersebut pergi, lalu Bobby mencoba membuka berangkasnya yang berisi banyak uang dan terdapat sebuah amplop yang berisi foto-foto dari Kevin. Apa maksudnya? Siapa orang ini? Dirasa takut ketahuan, Bobby lekas pergi. Namun sepertinya si penjahat ini mencium aroma-aroma keberadaan Bobby. Bobby yang bersembunyi di kamar mandi dan menguncinya. Si penjahat ini mencoba menghancurkan pintu dengan kapaknya, tapi Bobby berhasil melukai tangannya dengan pisau. Kela-kela, tapi itu kayak tangan perempuan ya, kok aneh. Lalu pada saat Bobby noong di balik pintu yang bolong, tiba-tiba ternyata dia adalah seorang wanita.
Usut-usut wanita tersebut adalah Nyonya Burton. Di saat itu berlangsung, terdengar dari luar suara sirine mobil polisi. Bobby mencoba berteriak minta tolong. Singkat cerita, polisi tersebut datang menemui wanita ini, di mana wanita ini diketahui bersuamikan dengan nama Burton. Biar bagaimanapun, sang tokoh antagonis selalu diberi peluang kesempatan untuk beralibi. Nyonya Burton pun dengan tenang menjawab pertanyaan dari polisi, di mana pihaknya mendapatkan telepon dari seorang anak dan GPS mendeteknya rumah ini. Kemudian polisi ini menanyakan KTP dari Nyonya Burton. Lalu si wanita ini pura-pura ke dalam mengambil KTP. Dirasa polisi menunggu terlalu lama, polisi ini mencoba masuk ke dalam rumah. Tapi roman-romannya nasib opsir ini akan tragis seperti kebanyakan film psikopat. Dan benar saja polisi ini dihantam kampak oleh wanita tersebut pada saat akan menghampiri Bobby. Lalu Ibu Burton sang kopet mengejar Bobby. Di saat pencarian, Bu Burton nampaknya baru menyadari kemana si Akang kok dari tadi gak kelihatan. Kemudian Bu Burton mencoba membuka pintu belakang dapur dan dia pun kaget. Rupanya sang suami sudah is dead. Gumam si wanita ini jago oge eta si eta budak leutik teh. Dengan perasaan penuh emosi, Bu Burton terus mencari Bobby. Dan ada fakta menarik dari sini. Ternyata Bu Burton dan suaminya menculik mereka berdua adalah untuk dijadikan orang yang pemberani dan menjadi psikopat sepertinya. Singkat cerita, Bu Burton mencoba bernegosiasi dengan Bobby dengan menukarnya dengan Kevin. Lalu tiba-tiba Bobby berhasil menghantam Bu Burton. Kemudian Bobby berhasil memborgolnya. Di saat Bobby berlari, Bu Burton menembakkan senjata dan mengenai kakinya. Dengan jalan yang singkat dan pandangan kabur, akhirnya Bobby berhasil menemukan Kevin. Lalu bergegas pergi, tapi tiba-tiba sensor strum yang melingkar pada leher Kevin bereaksi. Bobby pun kembali pergi ke tempat di mana Bu Burton berada untuk mengambil kunci. Tapi tiba-tiba Bu Burton berhasil melepaskan rantai yang terikat pada salah satu tiang yang membuat Bobby terjatuh. Di saat itu Bu Burton menekan luka pada kaki Bobby yang tertembak. Tapi Bobby tidak tinggal diam, Bobby berhasil memotong jari Bu Burton. Kemudian Bobby pun pergi, akan tetapi pendarahan yang begitu hebat Bobby pun terjatuh dan pingsan. Mendengar rintihan dari Bobby, Kevin berusaha membantunya, walaupun posisi Kevin pun tidak beruntung juga akibat benda setrum yang melingkar di lehernya. Kevin tetap berusaha menolong Bobby dan Kevin berhasil membuka benda setrum tersebut. Kemudian di tempat terpisah, rupanya si Nyonya Burton berhasil melepaskan diri. Do you know what you told me? Friends too. Kembali ke mereka berdua berhasil bersembunyi di dalam mobil polisi dan mencoba menghubungi markas polisi dengan radio satelit. We don't have a phone. Tapi itu tidak berlangsung lama, keberadaan mereka diketahui Bu Burton. Dan sialnya Bobby tertangkap. Pada saat Bobby akan dicincang dengan kampak, dengan tepat waktu Kevin berhasil melumpuhkan Miss Burton dengan alat setrum milik polisi. Mereka berdua pun lari ke tengah hutan. Psikopat wanita ini mulai bangkit dari efek setrum tadi kemudian mengejarnya. Di tengah malam yang poek, bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, Bu Burton berhasil menemukan mereka berdua dan akan menghabisinya.
Akan tetapi di saat yang tepat polisi berhasil menembaknya dan Miss Burton pun tewas. Akhirnya Kevin dan Bobby selamat seperti slogan mereka, teman sampai akhir. Dan film pun tamat. Aw. Oke guys, segitu dulu pembahasannya. Walau masih lumayan bingung apa motif sesungguhnya, tapi tidak dijelaskan secara detail dalam film ini.